sudah meminta terlebih dahulu kepada penyidik. Karena satu di antara jenderal ini, saya sudah kenal dia sejak perwira menengah adalah pemabuk. Di kantornya itu berjejer minuman keras, anggur, Jack Daniel dan sebagainya. Kalau sudah ketemu jam 4, jam 3, jam 4, jam 5 ini biasanya dia mabuk di kantor dan menembak ke segala arah. Bahkan beberapa kali level perwira ada perempuan, suaminya pengacara, perempuan ini orang Jawa tapi menikah dengan orang Batak. Suaminya pengacara, kebetulan rumahnya bertetangga dengan kebun saya di Bogor, saya punya kebun di Bogor. Dia pernah sampai memohon-mohon ke saya supaya saya selamatkan dia. Bayangkan seorang polisi wanita perwira menengah diperlakukan seperti itu oleh seorang jenderal pria, mabuk-mabukan di ruangannya, nembak sana, nembak sini. Kamarudin sebut Irjen Verdi Sambo kerap tembak sana-sini sambil mabuk di ruangannya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan saat menjabat Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo kerap arogan dan melakukan aksi koboi dengan main tembak sana-sini, sambil mabuk-mabukan saat memeriksa anggota Polri yang dinilai melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ketika memeriksa polisi-polisi yang diduga melanggar, dia Verdi Sambo, sambil mabuk-mabukan, dia nembak sana, nembak sini, ujar Kamarudin Simanjuntak, dalam acara Catatan Demokrasi di YouTube TV One, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022, malam. Di ruangannya, kata Kamarudin, Irjen Verdi Sambo mengoleksi berbagai minuman keras. Bahkan, di situ ada tanaman keras. Sejak dia Verdi Sambo jadi kaden hingga jenderal. Kalau kaden itu kombes, di ruangannya itu berbagai macam koleksi minuman, kata Kamarudin. Bahkan kata Kamarudin, ada temannya yang berprofesi sebagai kepala bank dan masuk ke ruangan Irjen Verdi Sambo mengaku ketakutan dan sampai buang air kecil di celana. Sebab di sana dia main tembak sana-sini saat periksa anggota, sambil mabuk. Kan bahaya ini, kalau kena orang bagaimana, kata Kamarudin. Saat ditanya bukti soal apa yang dikatakannya, Kamarudin mengaku pernah melihat langsung dan sebagian lain dari informasi intelijennya. Informasi intelijen saya itu rata-rata 99% sempurna, atau dalam pengertian tidak meleset. Contohnya saya katakan bahwa tanggal 11 Juli ada aliran dana dari rekening almarhum Brigadir J ke tersangka, ternyata memang benarkan dan diakui Kabareskrim serta Dirtipidum, ujarnya. Jadi bohong kalau dikatakan Mabes Polri tidak mengetahui itu. Suara letusannya aja kemana-mana kok, kata Kamarudin. Bahkan kata Kamarudin pernah ada polwan berpangkat kompol yang merupakan tetangga di kebunnya di Bogor ketakutan dan minta tolong kepadanya saat diperiksa Irjen Verdi Sambo. Saat itu, Kamarudin mengaku sedang berada di Mabes Polri, mengurus kliennya. Polwan ini kanit di Polda, itu berarti kompol ya. Dia sampai menjerit-jerit minta tolong ke saya, "Bang selamatkan aku, katanya. Kebetulan polwan ini orang Jawa, tapi suaminya pengacara suku Batak dan rumahnya tetanggaan dengan kebun saya di Bogor, kata Kamarudin. Menurut Kamarudin, polwan tersebut ketakutan karena Verdi Sambo sambil mabuk melakukan aksi koboinya dengan menembak ke sana kemari untuk menakuti. Petik 2. Kalau dia lagi mabuk, salah tembakan bahaya, ujarnya. Kamarudin menyatakan, di kubu Polri terdapat beberapa istilah yang disebut aliran pohon sebagai kode antar kubu. Ada aliran pohon nangka, pohon pisang, dan lainnya. Jadi, kalau dia misalkan aliran pohon pisang, maka rantai pisang yang terus bergerak, ibarat gerbong kereta api, jadi sana itu ada gerbong-gerbong. Jadi di sana itu, yang khususnya Akpolya, ada bapak asuh, ada kakek asuh dan ada anak asuh serta cucu asuh. Nah itu mengalir terus ke bawah dan mereka ini sistemnya tercatat, ada catatan dan seterusnya, ujarnya. Makanya, menurut Kamarudin sesama mereka sangat mudah mengintervensi perkara.
Misalnya, abang ini Akpol angkatan 2000, saya 2000 juga. Misalnya mengintervensi perkara di Papua, tinggal saya telepon saja satu angkatan, atur itu dulu ya, buat SP3 kalau mau SP3, kalau mau bikin terbukti, bikin terbukti. Ini kan tinggal mau arahnya aja kalau mau kemana, ujar dia. Menurut Kamarudin dari jumlah personel Polri sekitar 450.000, jika bukan pimpinan dan dari Akpol, hanya menjadi pesuruh saja. Disuruh ngapain harus mau, karena nasib mereka ada di ujung pena. Kalau ada yang melawan pimpinan, pindah ke tempat yang kering, yang di sana hanya makan sayur pahit dan bunga pepaya ibaratnya begitu. Tetapi kalau pintar cari duit untuk bos, itu disebut tanaman keras, bisa dia sampai 20 tahun bisa kanit terus. Bahkan ada yang sudah 20 tahun kanit terus, dan gak mau pindah atau naik, karena basah dan pintar cari uang di sana, tuturnya. Menurut Kamarudin, informasi dari intelijennya menyebutkan bahwa Ferdi Sambo melakukan bisnis haram dengan para mafia bukan hanya lokal tapi juga antar negara mulai dari bisnis narkoba, minuman keras hingga tempat hiburan malam. Bahkan intelijen saya itu menginfokan uang asing itu dibawa pakai pesawat angkut ke antar negara, katanya.